Pada suatu hari, hiduplah seorang ayah yang bahagia hidupnya. Ia mempunyai anak perempuan dan satu anak laki-laki. Ia selalu mendahulukan anak laki-lakinya dalam setiap kepentingan dibandingkan anak perempuannya. Sampai ia pun berencana untuk menikahkan anak laki-lakinya tersebut sebelum berusia 20 tahun. Ketika sang ayah sudah berusia 50 tahun, istrinya pun wafat. Sampai terfikirlah rencana yang tidak bijak, di mana sang ayah memilih untuk menuliskan apa yang ia miliki dari hartanya, serta barang-barang mewahnya untuk diwariskan ke anak laki-lakinya, tanpa menyisakan satu pun untuk si anak perempuan yang sudah menikah. Sedangkan, sang ayah tidak mempunyai apa-apa dari barang duniawi. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. Kemudian, belum sampai setahun, ia melihat anak laki-laki dan menantunya mulai berubah dalam memperlakukannya yang semula baik menjadi buruk terhadapnya. Sampai mereka berdua membuatnya kesal karena perlakuan dan tutur kata yang mereka lontarkan terhadapnya. Suasana pun mulai asing dan tampak kasar dalam tingkah laku mereka terhadap sang ayah. Dan ketika ia menegur anaknya atas tingkah laku yang tidak baik kepadanya, ia pun mendapatkan ucapan kasar. Sampai anaknya berkata padanya, "Dengarlah wahai orang tua, jika aku dapat sabar terhadapmu, maka istriku tidak akan pernah sabar terhadapmu karena dia anak orang lain. Jika kau tetap seperti ini, maka istriku akan menggugat cerai dan meninggalkan 3 anakku. Aku harap kamu mengerti dan jaga sikap dari ucapan dan tingkah lakumu, dan jangan ganggu kami." Maka menangislah sang ayah dan mulai berpikir panjang untuk merebut kembali harga diri dan martabatnya. Kemudian sang ayah pun pergi ke salah satu penjaga toko milik anaknya dan meminta padanya sebagian harta. Dan penjaganya pun meminta untuk menunggu hingga ia pun datang bersama anak sang ayah. Sang anak pun marah dan memperingati ayahnya untuk tidak kembali lagi ke tempatnya. Dan ketika sang ayah menegur dengan keras, anaknya pun balik marah sampai mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras di depan orang-orang. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Serta mengancam ayahnya akan dibunuh bila tidak keluar dari tempatnya. Kemudian sang anak pun mengirim pesan pada salah satu saudari perempuannya yang sudah menikah untuk membawa ayahnya bersamanya sebelum ia membunuh ayahnya. Kemudian datanglah anak perempuannya bersama suaminya dan membawa ayahnya ke rumah mereka untuk hidup bersama. Sampai suami anaknya mencium kaki ayahnya agar ia mau pergi ke rumah dan tinggal bersamanya. Ketika ayahnya sudah berminggu-minggu tinggal di rumah anaknya, ia merasa seperti orang yang paling disegani. Menantunya pun memperlakukannya dengan sangat baik seperti apa yang diharapkan jikalau anak laki-lakinya yang seperti itu, yang sudah lelah mengurusnya sampai ia berusia 50 tahun. Seiring berjalannya waktu, anaknya yang laki-laki dikaruniai anak. Ia pun sangat mencintainya, dan ketika si anak menginjak usia 10 tahun, ia mendengar dari orang-orang tentang apa yang dilakukan ayahnya pada kakeknya dahulu. Ia pun merasa jengkel pada ayahnya lalu pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Sekarang keadaan mulai berubah, di mana sang anak laki-laki semula kaya raya, kini jatuh miskin dan kehilangan banyak harta. Ia pun mulai berpikir atas apa yang terjadi padanya. Dan ia pun mulai menyadari bahwa selama ini apa yang terjadi padanya dan istrinya karena ia durhaka terhadap ayahnya. Ia pun pergi menghampiri ayahnya di mana ia tinggal di tempat saudari perempuannya sambil menangis, menyesali perbuatannya, dan meminta maaf atas perlakuan buruknya pada sang ayah. Kemudian tanpa pikir panjang, sang ayah pun memaafkannya dan melupakan semua yang telah dilakukannya. Bahkan dia pun terkejut mengetahui anaknya yang sudah bersama kakeknya dan hidup bahagia serta tidak mau meninggalkan kakeknya walau hanya sebentar.
Maka ayahnya pun sepakat untuk kembali lagi ke rumah anak laki-lakinya. Kebahagiaan pun kembali bersemayam dalam rumahnya, dan kehidupan anaknya pun berubah drastis menjadi orang sukses dalam hidupnya. Kemudian, ia juga mengembalikan semua yang ia miliki pada ayahnya. Dan ia pun menjadi anak yang soleh, baik hati, serta penyayang bersama anak-anaknya, juga saudari perempuannya. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Seorang gadis yang berakhlak baik dan taat beragama menikah dengan seorang pemuda yang tak kalah baik akhlaknya, adabnya, serta agamanya. Mereka berdua pun hidup bersama dalam kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai mereka dua anak yang baik dan menjadi permata untuk kedua orang tuanya. Setelah 10 tahun pernikahan mereka berjalan, sikap suami pun tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat temperamental, di mana dia sering marah karena hal-hal kecil. Ia pun sering melampaui batas kemarahan pada istrinya dengan menjelek-jelekannya, serta memukul istrinya tanpa sebab atau kesalahan yang ia perbuat. Istrinya pun sangat terkejut atas perubahan yang terjadi pada suaminya, yang sebelumnya ia sangat baik. Ditambah mereka juga sudah banyak melewati waktu bersama dengan sangat baik. Ia pun banyak berpikir dan bertanya pada dirinya, apakah aku salah dalam memenuhi haknya tanpa aku sadari? Apakah ia meminta sesuatu yang penting dan aku tidak memperhatikannya? Apakah dan apakah? Banyak pertanyaan yang dipikirkan malam hari itu, sampai dia tidak menemukan satupun apa penyebab yang merusak hubungan mereka dengan apa yang sudah terjadi ini. Istrinya pun terus mencoba untuk selalu mencintainya dan selalu tersenyum serta bercanda dengannya. Akan tetapi, setiap kali ia melakukan hal tersebut, sang suami malah membalas perbuatan baiknya dengan perbuatan buruk yang tidak disangka. Istrinya pun benci untuk duduk bersamanya dan menceritakan apa yang terjadi pada salah satu sahabatnya. Ia adalah penghafal kitabullah, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Ia pun menasihatinya agar bersabar dan banyak membaca Al-Quran serta berzikir di rumah, khusus surat Al-Baqarah seperti yang ia ingatkan pada anak-anaknya. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ketika mengetahui bahwa tidak ada tempat perlindungan kecuali Allah, maka ia pun memulai apa yang didapat dari nasihat sahabatnya. Dia mulai memperbanyak puasa dan selalu berdoa, beristighfar, dan bangun malam, serta mulai menyuruh anaknya untuk menghafal Al-Quranul Karim, dan ia juga menceritakan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari, suaminya melakukan masalah di ruang makan, dan berlebihan saat menjalankan istrinya sampai mengangkat tangannya pada wajah istrinya. Ia pun keluar rumah dengan penuh amarah. Ketika sang istri selalu membaca surat Al-Baqarah dengan hatinya dan segenap perasaannya sambil menangis di hadapan Allah, ia kemudian menghubungi keluarganya sambil menangis. Kemudian, mereka datang ke rumah. Mereka pun merasa kasihan pada anaknya sambil duduk di rumah membaca sebagian ayat Al-Quran Al-Karim. Istrinya pun merasa tenang dan air matanya pun mulai berhenti mengalir dari kedua matanya. Kemudian ada suara kencang mendadak menghentikan bacaan Quran. Mereka semua pun bergegas ke dapur menyangka itu adalah suara ledakan gas atau lampu. Akan tetapi mereka tidak menemukan sesuatu. Ketika mereka keluar halaman rumah, mereka terkejut. Mereka melihat ubin batu keluar dari tempatnya. Kemudian mereka pun mendekatinya sambil ketakutan dan terkejut dan saling bertanya, apakah benar suara kencang ini berasal darinya? Kemudian mereka mengangkatnya dan melihat di bawahnya ternyata itu benar. Mereka menemukan secari kertas seakan itu adalah perbuatan sihir dan langsung menghubungi seorang syekh yang fadil. Lalu, mereka menceritakan apa yang terjadi selama ini. Kemudian syekh pun memberi jalan keluarnya dengan memusnahkan sihir tersebut. Maka mereka pun langsung membakar sihir tersebut. Setelah membakar sihir tersebut, sang istri langsung dikejutkan dengan kedatangan suaminya yang pulang ke rumah tanpa bersikap seperti biasanya. Dan yang paling mengejutkan istrinya adalah suaminya masuk rumah dengan bahagia dan tersenyum. Padahal sebelumnya ia keluar dengan marah-marah. Pada hari itu pula, kembalilah kebahagiaan untuk keluarganya seperti semula bahkan lebih. Betapa indahnya menghadap Allah dengan doa dan berzikir serta beramal.